Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizky Laila Hidayah. Di sini aku ingin menjelaskan kaidah dan isi dari hadis 32 yang berjudul tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya orang lain melebihi bahaya yang diberikannya. Di sini aku akan membacakan hadis terlebih dahulu ya. Aku mulai langsung. An Abi Sa'idin Sa'di bin Malik bin Sinanil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la dharara wa la dhirara. Langsung saja artinya, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya orang lain melebihi bahaya yang diberikannya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan lainnya secara musnad. Nah, di sini maksud tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh membalas bahaya orang lain melebihi bahaya yang diberikannya. Itu maksudnya seperti dalam kehidupan pribadi. Ini aku lagi cari-cari juga. Nah, maksudnya itu menjaga kesehatan diri, seperti tidak merokok, tidak mengonsumsi narkoba, atau melakukan hal-hal yang merusak jiwa dan badan. Karena itu termasuk membahayakan diri sendiri atau dhoror nafsi. Nah, yang kedua itu menghindari kebiasaan buruk seperti tidak terjerumus pada pornografi yang sedang beredar gitu. Sekarang kan banyak ya yang masih terjerumus dalam pornografi. Nah, di sini kita tidak menjaga diri kita dari hal tersebut, atau kecanduan yang merusak stabilitas jiwa, karena itu juga mudarat bagi diri sendiri. Nah, kandungan dari hadis ini pula menjelaskan seperti itu. Misalkan tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalasnya. Aku berikan contoh saja. Contoh singkatnya seperti ini. Ada teman kita sedang jalan di lorong. Nah, teman kita dengan sengaja karena jahil, ia menarik kerudung kita dari belakang. Nah, lalu ia pergi begitu saja dan lari. Nah, kita harus bersabar. Seperti kata Allah, la tardab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Nah, di sini juga termasuk ke dalam hal itu, karena kita tidak boleh membalas hal tersebut juga. Kalau teman kita sudah melakukan hal tersebut, kita juga tidak boleh melakukan hal tersebut kepada teman kita. Kita harus bersabar dan meminta kepada Allah agar teman kita diberikan dibuka hatinya agar tidak melakukan hal jahil seperti itu. Nah, dalam interaksi sosial itu tidak menyebarkan kebohongan seperti fitnah atau ujaran kebencian, atau tidak menyebarkan hoaks gitu. Nah, dalam hukum muamalah atau transaksi itu kalau dalam kandungan hadis ini seperti jual beli, gadai mengadai, dan dalam masalah pernikahan. Ini tuh seperti di mana suami membahayakan istrinya atau istrinya pun membahayakan suaminya. Begitu pula dalam masalah wasiat, di mana seorang memberikan wasiat untuk membahayakan ahli warisnya. Seperti yang merugikan ahli waris gitu. Dia tuh pokoknya itu dia tidak membahayakan ahli waris tersebut. Nah, dalam inti dari hadis ini tuh dilarangan mutlak, larangan menciptakan kerusakan atau diror, dan larangan adanya kerusakan atau doror. Jadi tidak boleh diror dan tidak boleh doror. Nah, yang kedua itu tanggung jawab sosial untuk menjadi muslim yang bermanfaat dan tidak membawa mudarat bagi sesama. Sejalan dengan sabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ada juga dalam situasi darurat seperti memilih yang paling ringan, itu sholat dan terpaksa. Nah, sholat itu jika berdiri membuat aurat terbuka tapi duduk tertutup, maka diperbolehkan sholat duduk
memilih mudorot yang ringan. Oh, masuknya di sini tuh kalau misalkan mukena kan, kalau misalkan kalian lagi, contohnya ya, kalian lagi traveling. Nah, kalian pas lupa nih bawa mukena traveling. Nah, kalian nemu musola atau masjid. Kalian berhenti karena udah azan. Nah, di situ abis kalian wudhu, kalian siap-siap ambil mukenanya. Nah, ternyata mukenanya itu cuma ada satu, dan itu tuh cuman pendek gitu. Nah, pas kalian pakai, itu tuh melebihi batas kaki gitu, mata kaki. Nah, kurang dari mata kaki. Jadi misalkan ini mata kaki ya, nah di atas mata kaki gitu. Nah, jadi gak apa sholat duduk gitu, agar auratnya kita tuh tidak terbuka sebagai muslimah ya. Nah, kalau terpaksa, seperti kayak memilih di antara minuman keras dan sianida, pilihlah yang paling ringan mudorotnya. Misalnya minuman keras dianggap daripada kematian. Nah, di sini kalau misalkan kalian dipaksa, misalkan kayak apa ya, rentenir, jangan, ini aja deh. Kalian sering kan baca novel-novel AU gitu. Nah, misalkan ada nih kayak pilih ini atau pilih itu. Nah, kalau misalkan dalam keadaan seperti itu kalian terpaksa, kayak ya Allah, aku terpaksa gitu. Nah, kalau misalkan disuruh pilih antara minuman keras atau sianida, karena sianida ini mematikan, sedangkan kalau minuman keras ini dia hanya memabukkan. Nah, jadi pilihlah yang paling ringan karena dia hanya membuat pusing. Sedangkan kalau sianida itu membuat kematian. Jadi di sini tidak apa kita memilih minuman keras, tapi kalau hanya dalam keadaan terpaksa ya teman-teman. Nah, intinya kita tidak boleh menciptakan kerusakan diror, dan larang adanya kerusakan. Kayak tadi aku bilang, diror dan doror itu udah aku bilang di awal ya tadi ya, sebelum aku bilang yang ini dalam situasi darurat memilih yang paling ringan. Nah, segitu aja sih. Maaf kalau ada salah kata, maaf juga kalau misalkan penjelasan aku kurang jelas, karena yang salah itu karena yang benar itu hanya datang dari Allah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.